Halo, selamat datang di kenyataan menjadi dewasa. Anjay. Lu belum masuk di sini. Ya. Nanti kalau gue udah perkenalan, gue udah prolognya dulu. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Mamet. Udah beberapa kali gue bikin episode tentang investasi. Sebelumnya gue mau shout out dulu buat Ilham Ramdana, karena menurut gue nggak bisa memulai investasi kalau bukan tanpa dia, atau kalau bukan karena dia. Buat yang belum tahu, Ilham Ramdana itu adalah penyiar sorenya Prambors. Salah satu jabatan yang menurut gua senang banget ketika gua ada di Prambors saat gua menjadi produser Sunset Trip. Waktu itu masih berdua, Ilham sama Julio doang. Nah, gua lumayan cukup intens ngobrol sama Julio dan Ilham karena mereka mempunyai dua kehidupan yang berbeda. Julio dengan keglamorannya dan juga Ilham dengan menurut gua kesederhanaannya. Nah, gue lumayan banyak dapat insight ketika gue ngobrol sama Ilham. Salah satu tentang investasi. Ilham yang mengajarkan gue, atau Ilham membuka mata gue tentang waktu itu ya masih investasi reksadana. Yaudahlah, gue ngobrol langsung aja lah sama orangnya. Bang, Tahu lu banyak bahasa basi lu. Lu maksudnya gue sederhana tuh apa, miskin? Ya enggak, maksudnya ya Maksudnya ya kere. gue sebelumnya mau terima kasih sekali lagi bang. Kenapa? Karena lu, ya gue bisa melek dan juga gue bisa jadi nyari tahu lah tentang investasi. Thank you, man. Sama-sama, man. Ya kan? Gue pertama kali, gue kan orangnya suka kepo kan bang. Lu ngapain sih bang main handphone? Ini gue lagi ngecek Saham gua. Saham gue, investasi gue. Ngapain lu main saham bang? Oh, gue ingat banget, gue bilang itu kan judi bang. Iya, kan karena kan gue belum tahu. Sebenarnya emang judi. Kagak lah. Nah, bang, kenapa waktu itu lu nyaranin gue untuk investasi reksadana dulu? Karena kalau misalnya lu memulai investasi tuh biasanya ya, kalau lu mulai dari yang resikonya paling kecil tuh lebih enak. Jadi gini, banyak orang yang langsung ke saham. Tapi gua dulu memulai dengan reksadana. Jadi gue bisa tahu nih saham sama reksadana tuh perbedaannya apa, dan gue tahu bukan dari orang karena gue ngalamin sendiri. Waktu itu kan gue tahu ya lu kerja di Prambors, gaji lu nggak seberapa dulu ya. Sampai sekarang. Nah makanya kalau misalnya lu kecemplung di saham dulu, Matt, nanti gue takutnya lu ada perasaan greedy, rakus. Lu beli, lu trading, lu apa segala macam, nanti lu malah terjerumus dan duit lu malah habis. Oke, karena nggak sabaran itu kan. Betul, makanya gue saranin udah reksadana dulu sambil lo kayak ngerasain dulu vibes-nya nih gitu. Investasi tuh kayak gini gitu. Iya, gue ingat banget orang waktu itu. Bang, tuh siapa bang? Itu dia manajer investasi gue. Oh anjir, itu udah punya manajer bang. Waduh, duit gue banyak, Met, soalnya, Met. Iya. Kalau nggak dikelola bahaya, Met. Nggak, beneran teman-teman. Ini tapi teman-teman yang gue rasain ketika gue ngobrol sama Ilham, anjir nih orang kok banyak banget ya ilmu ya, terutama dalam bidang keuangan gitu kan. Lu kan basicnya bukan tentang ilmu keuangan kan bang, kuliah ataupun jurusan lo? Kuliah gua ilmu santet. Gua kan dulu pernah kuliah di BINUS, nggak lulus tapi itu jurusannya sistem informasi dan akuntansi. Nah salah satunya itu emang adalah gue belajar pasar modal dulu juga. Bokap gue tuh di Bursa Efek, jadi gue suka baca aja emang dulu dari dulu. Bokap lo di Bursa Efek ngapain? Kerja, kan tadi gue bilang gue kerja di Bursa Efek. Bapak gue kerja di Bursa Efek. Iya kan, maksudnya gue juga tahu kalau bapak lo pasti kerja di ini dulu di divisi pengawasan. Adalah diawasin jadi tuh. Iya. Awas lu gitu. Terus akhirnya gue suka baca kan, baca laporan keuangan, terus baca corporate issue kayak gitu-gitu. Akhirnya wah, gue kayak harus invest nih, gue tahu nih ini tuh apa gitu. Berarti lu baru melek itu atau baru tahu itu pas kuliah atau dari pas SMA bang? Sebenarnya dari SMA gue udah tahu, cuman gue melek banget tuh pas kuliah. Cuman berani itu baru sekitar beberapa tahun terakhir. Oke. Karena dulu bokap gue janganlah gitu kan, Pak udah pernah kerja sana. Cuman akhirnya gue bisa menyanggah itulah gitu. Makanya sekarang tuh gue investasi juga lebih ke yang sekarang katanya lu pasar udah modal syariah. Bokap lu ya? Sekarang udah tai-taiin bokap lu katanya. Sekarang kalau gue pulang, bokap gue yang salim. Bokap gue salim sama gue. Nah, Ham. Berarti lu investasi salah satunya ada di saham individual juga kan? Saham individual, terus ada reksadana juga. Reksadana udah gue tutup. Reksadana udah lu tutup. Karena menurut gue tidak menguntungkan. Pertumbuhannya kecil banget. Kecil banget lah menurut gue. Nggak inilah. Main gue puterin di saham. Nah, balik lagi bang, gue kemarin
ataupun beberapa ketika gue COVID lah. Lu kena COVID emang? Iya bro. Buset. Yang bener lu. Rasain juga dong. Minta amit. Ketika gue isolasi mandiri, gue nontonin Ligwina Hananto. Oh ya, gue tahu tuh. Kan Balik Wina. Tahu. Menurut dia ketika kita investasi lo harus nge-set goals lo. Emang ketika lo nge-set goals lo investasi reksadana, goals lo apa bang? Oh itu kan long term kan, dibilangnya long term lah, bisa puluhan tahun apa segala macam. Cuman memang 20. Iya, cuman memang gue ternyata tidak sesabar itu gitu. Akhirnya gue pernah ini kok ngeset goals jangka pendek, gue pengen beli handphone gitu kan. Waktu itu gue punya duit sekitar gue pernah loss 35 juta. Wow. Hilang duit gue 35 juta. Itu di reksadana atau di saham? Di saham duit gue hilang 35 juta. Terus di RDN gue tarik, gue jual semua sahamnya. Di RDN gue tuh ada saldo sekitar 10 atau 11 juta lah. Terus gue tambahin sekitar 2 jutaan gitu, gue tambahin. Nah berarti kan modal gue sekitar 13,5 juta gitu kan. Iya, sekitar segitulah. Sekitar segitu. Akhirnya handphone gue kan rusak. Terus gue mikir, wah ini gimana ya. Akhirnya gue baca-baca banget, gue iniin banget, gue dalemin, gue trading tuh. Gue bener-bener trading waktu itu. Gue beli jual dalam waktu dia 2 minggu lah, nggak nyampe 3 minggu, duitnya berkali lipat jadi 2. Okay. Jadi dari 12 juta apa 13 juta gitu ya, jadi 24 juta. Okay. Akhirnya gue tarik semua, gue beli ini handphone iPhone 11 Pro. Harganya 23 juta, modalnya cuma sekitar 12 juta. Buat teman-teman yang belum tahu bedanya investasi sama trading, bisa dengerin podcast gue yang bareng sama Hafid. Iya. Kan? Nah, betul. Bang, balik lagi ketika lo trading, berarti kan lo menjadi full investment, Bang. Maksudnya lo ngeliatin pergerakan saham itu kan? Iya, bukan full investment lah. Itu, ya jadi trader. Jadi trader, sorry. Trader. Jadi trader, tapi waktu lo otomatis lumayan banyak tersisa. Itu lumayan tuh, saat itu lumayan. Sangat banyak lo habiskan melihat handphone dan pergerakan saham dong. Gue lihat handphone. Terus gue lihat waktu itu masih lagi COVID kan, masih bulan-bulan awal-awal lah. Gue lihat corporate action ngapain aja. Kalau ada aplikasi namanya RTI Business kan, lo bisa lihat CA News kan, corporate action news. Gue lihat tuh ngapain aja nih perusahaan-perusahaan. Oke, ada yang ini gue beli, ada yang ini gue beli. Terus wah nih kayaknya ini jual. TikTok pagi beli, sore jual, pagi beli, sore jual. Ada yang gue tahan lumayan lama lah, sampai ternyata dia menghasilkan sekitar 43% gue untungnya dari satu saham itu doang. Ya udah, dari kayak gitu-gitu ya udah dalam waktu 2 minggu naik 100% portofolio gue. Langsung gue beli handphone. Oke. Buat teman-teman, balik lagi nih. Saham itu ada dibagi 2 ya. Maksud gue adalah tujuan lo, entah itu lo untuk investment ataupun untuk trader. Iya, investment atau trading. Iya kan. Nah, Bang Ilham ini mencontohkan ketika dia untung 100%, itu dia melewati trading, bukan investment yang jangka panjang. Ya kalau misalnya investment jangka panjang sih jarang sih lo bisa dapetin 100% dalam waktu singkat gitu. Lo kalau mau invest beneran nih, lo 100% mungkin bisa 5 tahun 10 tahun bahkan bang. Iya bisa segitu, karena ya lama, emang ada proses. Betul. Dan lo juga harus mengenali profil resiko lo. Ya kan bang, ketika gue ngobrol sama lo harus tahu dulu Matt. Iya, gue tanya kan lo gimana, apakah lo orang yang rela mengambil resiko high risk high return, atau lo mau nyantai aja nih yang moderat. Nah udah pinter lo sekarang. Iya kan, gue kan belajar dari lo bang. Salim dulu lah. Alhamdulillah. Ini gue udah buka baju nih bang. Gue juga. Nah, setelah lo mengajarkan gue investasi bang, gue melihat lagi, Bang Ilham ngapain lagi nih, kan ngumpulin duit buat beli kambing. Justru sebelumnya itu kambing tuh adalah sebelum saham. Tapi kan lo cerita ke gue itu nggak tahu ya, maksudnya gue baru nanya lo setelah gue belajar tentang investasi reksadana. Tapi itu gue kambing-kambing dan sapi-sapi gue itu justru ada sebelum saham. Oh oke. Nah, kita bakal ngomongin tentang investasi dalam bentuk makhluk hidup. Wih, ya kan? Gila serem. Kita akan ngomongin soal ternak jablay. Enggak. Bang, lu memutuskan ini bagian dari investasi kan ketika lu membeli kambing. Ya jelas lah. Apa yang mendasari lu? Gue pengen investasi binatang maksudnya membeli kambing atau membeli sapi Ini disclaimer dulu ya, walaupun akhirnya gue ditipu ya. Iya. Ini kita akan ngomong tadi kan adalah ketika Bang Ilham sukses dalam portofolio tradingnya. Sekarang gue akan ngomongin investasi dalam bentuk makhluk hidup. Betul. Yaitu hewan ya. Iya, kambing sama sapi. Kambing sama sapi.
Jadi awalnya sih kalau misalnya kenapa kambing atau kenapa sapi gitu ya. Kalau beli monyet kan nggak mungkin ya. Ngapain lu ternak monyet ya kan? Nah, gua tuh dari dulu emang suka banget sama binatang, Matt. Oke. Kalau lu tanya nyokap gue nih, cita-cita gue tuh yang selalu gue omong mau jadi apa sih, menjadi apa, itu gue cuman mau jadi Tarzan katanya. Iya benar. Mau jadi binatang. Mau jadi petani atau mau jadi peternak. Oke. Udah itu yang gue pengen dari dulu. Gue pengen punya sawah, pengen punya rumah di kampung yang tanahnya gede, gue bisa punya sapi. Anjir, lu punya. Kok kayak cewek gue sih bang? Jangan gue cocok sama cewek. Gue kira lu cocok sama gue. Kayak punya kampung, tanah di kampung, gue punya sawah, gue punya sapi, gue punya kambing, ayam, gue punya ikan yang kayak gitu-gitu tuh. Iya iya. Kayak Harvest Moon gitu bang. Iya, itu tuh hidup impian gue banget, tapi tetap kaya. Nah terus udah berjalan kayak gitu, ada tawaran mau beli kambing nggak, mau beli sapi nggak, gitu-gitu kan. Akhirnya ya udah, wah ini pas banget nih sama yang gue pengen nih, gue belilah tuh kambing berapa puluh ekor. Oke. Berapa belas ekor. Stop. Modal lo ketika lo ingin investasi di binatang atau di peternakan berapa bang? Kalau gue sih kan modal tidak terbatas ya kalau duit gue ya. Enggak, bukan cuman, maksud gue. Iya. Itu duit lo. Nah, cuman lu mesti lihat foto kambing-kambing gue nih. Ini adalah maaf bang, kok gue jadi gue liat foto kambing lo. Ini kambing pertama yang gue beli. Oh oke. Nanti bagi ya buat gue jadiin ini ya, thumbnail. Sorry, itu kayaknya palanya di belakang deh bang. Emang kalau kambing yang gue beli semua palanya di belakang. Jadi palanya ngadep pantat. Aduh. Nah terus gue beli kambing pertama kalau gak salah 13 ekor. Wow. Terus gue beli lagi, tiba-tiba dibilang ada kambing lagi nih, satu lagi hamil mau dijual cepet 500.000 kata dia gitu kan. Ya udah gue transfer langsung 500.000. Terus ini kenapa gue jadi percaya ya? Gue transfer 500.000. Terus nggak lama kambingnya melahirkan tapi mati, ibunya mati, anaknya mati. Akhirnya diganti kambing 2 ekor kecil-kecil. Gue percaya nih karena wah bagus juga nih, kambingnya mati langsung diganti 2 gitu. Itu kambing-kambing gue total gue beli kayak sekitar 20-an deh. Terakhir harusnya tuh ada 100-an lebih, Matt. Nah, oke bang, lu terlalu jauh bang. Maksud gue adalah modalnya berapa kan? Iya, gue lupa waktu itu beli kambing. Satu kambing 1 juta, apa lebih? Nggak nyampe. Ratusan ribu emang? Iya, mungkin 20 kambing itu modal gue cuman berapa belas juta. Oh, nggak nyampe 20 juta gitu loh. Nggak nyampe. Okay. Sama gue punya sapi 4 ekor. Nah, lo ini menitipkan binatang ini bukan di rumah lo kan? Bukan, gue nitipin binatang gue ini di Bandung waktu itu. Jadi di rumah saudara lo? Bukan rumah saudara gue. Jadi siapa? Saudara gue itu punya asisten rumah tangga. Nah asisten rumah tangganya ini tinggal di kampung gitu, deket rumah saudara gue. Nah di kampung itu adalah kampung-kampung peternak. Peternak sapi dan juga kambing. Iya, bahkan gue pernah ditawarin ayam 900 ekor. Wow. Ini bunga nih ada ayam 900 ekor. Gue bilang, hah? Buat apa ya? Ya gak apa-apa, ayam kampung semua. Cuman telur. Ayam kampung. Oh buat potong? Iya, tapi ayam kampung. Iya. Ada yang kecil, ada yang gede. Itu di 900 ekor. Gue ditawarin cuman berapa juta gitu. Oke. Terus ketika lo beli itu, apakah lo liatin? Gue liatin. Lo datang ke tempatnya kan? Ada iya, kan? Ada fisiknya ada kan? Ada sehat. Ada beberapa kandang. Jadi kandang gue sendiri kan. Ada gue punya kandang sendiri. Sampai gue kemarin tuh sampai nyari tanah kan di sana kan. Ada. Untuk? Iya, jadi kambing-kambing gue sama sapi gue mau gue kumpulin aja di tempat gue. Di satu. Gue kemarin nyari tanah. Gue udah dapet tanah tuh 2000 meter di sana. Wow. Tapi kan tanah di sana masih nggak terlalu mahal kan, nggak kayak di sini kan. Ini Bandung mana sih bang? Bandung. Lautan Asmara. Iya. Daerahnya namanya Pasir Impun, ada Pasir Impun, Ujung Berung. Wah. Naik lagi lah. Pokoknya kalau misalnya lo lurus tembusnya Maribaya. Oke. Situ. Maribaya, nah, gue cari tanah, gue dapet nih 2000 meter nih dijual gini-gini. Nanti kalau mau disewain sebagian buat pertanian bisa, atau mau dibangun semuanya atau dibangun kandang bisa. Gue udah kepikiran, gue beli 2000 meter, gue bikin rumah aja misalnya 200 sampai 300 meter. Kan udah cukup kan, sisanya ya peternakan gitu buat gua istirahat kalau weekend. Iya betul. Kayaknya udah gua planning lah semuanya, duitnya segini, gua dapat dari sini. Ya akhirnya buyar kan. Nah, tahan dulu. Gua kan diem aja. Karena gua nggak ngomong apa-apa. Tapi bang, ketika lo main saham, lo kan udah tahu analisis lo karena lo belajar. Ketika lo invest di binatang, apa kalau belajar sebelum itu?
Gimana cara berternak sapi? Enggak. Gimana cara berternak ini? Kesalahannya, terus resiko binatang itu mati. Gue kesalahannya adalah gue terlalu excited sama hal yang emang udah gue incer dari kecil, yaitu gue punya binatang kan. Betul, nih teman-teman juga nggak boleh sampai kayak gini ya bang. Nggak boleh, lu kan cari duit susah nih ya, kecuali yang emang anak orang kaya banget ya. Iya, teman gue itu bang berak keluar duit. Uset, itu sakit namanya. Disantet bang. Kasian banget. Nah, kan kita cari duit susah ya, makanya harusnya tuh kita tahu seberapa perak kita belanjain duit, kita tuh tahu ini kemana. Nah waktu itu gue saking excited, ada kambing dijual, nih beli, ada dijual lagi, nih beli, gue transfer, ada sapi 2 nih, ada sapi 2 lagi, nih beli, ada tanah 2000 meter, gue langsung lihat, oke ini segini, oke proses pembelian. Nah gue tanpa mengkalkulasi apapun waktu itu, gue suka aja gitu, udah keluarin, bread, habis berapa puluh juta, akhirnya ternyata gue ditipu kan. Tuh total kerugian gue tuh 280 juta, Met. Anjrit. Itu lo bisa tahu lo ditipu karena apa tanda-tandanya? Pokoknya akhirnya bokap gue ngabarin gue ternyata ada namanya Rini di sono. Si Rini penipu. Kita sebenarnya nggak ada yang punya. Misalnya gue beli kambing ke lu nih. Lu salurin duitnya ke petani-petani kambing kan, peternak-peternak kan. Gue kasih duit ke lu nggak salurin ke mereka. Lah? Gitu. Dibawa sama dia semua. Tapi lu bilang lu nengokin terus kambing. Nah gue juga kan gue kesana. Kok bisa begitu ya, gue tengokin ternyata bukan kambing gue. Gue kan sedih. Harusnya lu kasih lanyar tuh kambing. Buset, gue udah ini gue namain ini. Udah gitu gue kasih duit buat beresin kandangnya. Gue disiapin duit bikin kandang baru. Kayak gitu-gitu. Ternyata itu bukan kambing lo. Ternyata kambingku bukanlah kambingku. Sian gak lo? Teman-teman, gue pernah lihat sekali instastorynya Ilham. Kalau gak salah itu abis lebaran. Iya abis lebaran gue kesana kan? Iya. Lo instastory tuh kambing bunyinya suara ayam. Itu yang komen, belakang gua ada ayam, bukan kambingnya suara ayam. Soalnya pas di Instastory itu kambing kok suaranya kok betul. Lah, hebat banget nih Ilham. Itu ayam kampung yang dijual ke gua itu. Itu juga bukan ayam lo ternyata. Ternyata bukan ayam gua. Tapi kan gua nggak beli. Untung lo nggak beli kan? Enggak. 900 ekor. Pokoknya waktu itu ya gua kambing gua tuh dikalkulasi setelah sekian lama ya ada 107 ekor hilang. Plus sapi gue 4 ekor hilang. Lah itu yang difoto, yang lo kasih foto ke gue? Lah iya, ini kan tadinya gue pikir kambing gue. Ternyata gue beli ke lu nih, gue bayar ke lu. Lu nggak bayarin ke yang punya, kan bangsat. Seru banget ya, lu bisa ngambil gambar kambing di Google, kan banyak tuh fotonya. Lah, kok kambing di Google? Kan gue kesana, Met. Kan gue kesana, gue kunjungin tuh kambing-kambing. Anjir, mind blowing banget. Iya, gue bener-bener tidak nyangka. Hah? Kok bisa? Kan gue kesana. Pas gue beli sapi juga, pas gue lagi di sana kan, ini ada sapi 2 dijual berapa segini gini. Lo ketemu sama penjual ya? Ketemu ada bapak-bapak lagi geret-geret sapi. Itu di bapak siapa? Gue nggak tahu. Di kandang gitu gede. Nah ini kandangnya nih sapinya nih 2 gini. Oh ya udah, tuh ada kambing 1 di kandang, mau nggak? Ya udah beli aja, gue kasih duit. Buset, Met, itu bener-bener gue royal banget, Met. Bener-bener jebret. Karena ini adalah salah satu impian lo. Karena ini impian gue, makanya lu hati-hati dah. Nah, balik lagi bang. Ketika lu investasi di awal-awal, sebelum lu tahu ini adalah rugi, lu sudah pernahkah mendapat keuntungan dari investasi lo? Wah, alhamdulillah belum. Aduh, pernah untung aja belum udah rugi 200 juta. Gue cuman pernah bawa kambing gue ke Jakarta tuh sekitar 5 ekor loh. Iya, yang lo naikin mobil. Yang gue naikin mobil terus mobilnya jadi bau. Iyalah. Terus ada lagi gue mobil bukan mobil bak lagi. Bukan. Mobil Avanza. Iya. Kan lo ngasih foto ke gua. Itu kan yang bawa Andi Ilfil. Iya. Iya, Andi Ilfil mau beli 1, gua kasih harga murah ya udah, tapi lu bawa 5 ya dari sono ya. Apa 3 gitu gua lupa. Udah itu doang, belum enggak ada lagi. Itu pun enggak untung. Itu pun kagak untung dari mana? Gila ya, sakit hati banget ya. Buat temen-temen, apa yang pengen lo sampaikan atau hikmahnya apa bang yang lo bisa dapetin dari investasi ini? Yang mau gue sampein sih, ini investasi dalam hal apapun ya. Betul. Lo harus kenalin banget, lo harus pelajarin banget, dan jangan ditinggal lah. Nah, salahnya adalah ketika lo benar-benar invest kayak gitu, lo tungguin deh. Lo harus mau tahu lah gitu gampangnya, jangan kayak gue ditinggal-tinggal.
emang yang kayak gitu-gitu tuh gue sering tuh, kayak temen gue ada pernah investasi lele ketipu, ada yang rusak, ada yang ternyata pas malam-malam besoknya mau panen lelenya hilang banyak semua. Masa sih, iya, malam-malam dipanenin orang, dibegal orang kayak gitu-gitu. Kok bisa sih? Emang gak dijagain? Kan gue nggak tahu. Oh, kayak gitu. Nah intinya sih kalau lu mau invest, mau usaha, ya lu harus apa namanya, lu harus jagain banget deh, karena orang-orang pada gila-gila anjing. Nah itu dia bener. Karena kalau yang gue ngobrol sama Hafid, sebelum investasi, yang paling bener kita adalah riset dan belajar. Iya, belajar dulu. Kalau di saham tuh lu follow akun namanya Ngerti Saham. Ya itu. Highlights nomor 1 itu sampai 14 sekarang. Sampai 14 lu baca semua sampai habis. Betul. Nanti lu biar ada basicnya lah. Betul. Kalaupun lo kayak Ilham, let's say mau apa namanya trading, investasi dalam bentuk makhluk hidup, ya lu belajar dulu. Iya, lu belajar dulu. Ataupun ketika lo kerja sama orang, pastiin orang itu lo tahu. Nah itu dia, itu gue yang salah tuh itu. Gue ini sih, gue masih menyimpan mimpi untuk punya peternakan. Iya. Makanya gue lagi ngumpulin duit, gue lagi cari tanah di daerah Lembang gitu-gitu kan. Kalau misalnya duitnya cukup, gue pengen beli tanah dulu di sana. Pengennya sih kayak 2000 meter misalnya gitu kan. Nanti gue bangun ada kandang kambing, ada kandang sapi, sama gue punya villa lah buat kalau misalnya weekend di sana. Gue disiapin duit 70 miliar. Oh, udah ada duitnya bang? Masih, pokoknya gue baru ada 3 juta. Sisanya masih gue cari. Yang penting ada dulu, kenapa sih? Iya, ya. Kan kalau 70 miliar nggak ada 3 juta kan kurang. Iya makanya. Oke. Terus bang. Ya itu, udah ada 3 juta yang penting lah. Kan dikit lagi tuh ke 70 miliar tuh. Ya, amin. Gue doain lah berak duit lah. Jangan dong. Berak mah kayak aja biasa biar sehat. Terus bang? Terus apa? Ayo banget ngomong dipisah-pisah heran. Iya kayak gitu. Gue masih tetap menyimpan mimpi gue itu sih. Gue lagi bukan nabung sih, gue lagi mencari penghasilan lain. Nanti hasilnya akan gue posin buat beli tanah di Lembang itu. Nah gitu teman-teman. Jadi ketika kita investasi, kita tahu goals kita tuh seperti apa. Kayak Ilham mau investasi di makhluk hidup, dia tahu karena dia pengen membuka panti asuhan. Emang panti asuhan sih anak sapi ya. Gue pengen punya peternakan. Oh iya, maksudnya itu goalsnya adalah Ilham pengen punya peternakan. Betul, teman-teman. Oke, menurut lo buat teman-teman yang mau mulai investasi, itu buat yang baru nyoba deh, mereka harus investasi apa gitu bang? Kalau menurut gue awali dengan reksadana. Kalau menurut gue ya. Iya. Kecuali emang lu punya profil resiko yang high risk high return, bisa langsung pilih saham. Cuman sebelumnya lu belajar dulu bener-bener deh. Tadi lu buka Instagram Ngerti Saham, buka story 1 sampai ke 14 atau ke 17 kayak sekarang dah. Iya kayaknya gitu. Pokoknya sekitar segitu lu abisin semua, lu pilih-pilih perusahaan-perusahaan yang kira-kira lu pengen punya sahamnya, bagus. Terus sama lu tadi lu menentukan lu mau jadi trader atau jadi investor. Gue dulu pernah jadi investor, Matt, yang gue simpen lama gitu kan, dari 20 juta 30 juta gitu. Gue simpen sekian lama jadi 80 juta. Gue tarik duitnya semua, gue bangun rumah gue, bisa pondasi sama bikin tembok-tembok gitu. Belum ada pintu. Belum. Kan baru pondasi sama tembok, bener-bener pondasi sama tembok. Udah, belum ada apa-apa lagi. Karena abis itu pandemi, duitnya habis. Aduh. Bang, sekali lagi gue ngucapin terima kasih sudah mengajarkan gue tentang investasi. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mungkin tergugah hatinya untuk melakukan investasi. Oh harus. Karena kan investasi salah satu tujuan hidup untuk tercapai kan bang. Iya. Ketika kita nge-set goals. Iya, itu tuh akan menuntun lu ke tujuan hidup lu. Bahkan bisa dimulai dengan 100.000. Jadi lu kalau nggak investasi lu gila banget menurut gua. Orang gua tanya, bang, investasi gue kagak ada duit bang, 250.000 cukup gak bang? Cukup banget Met, sebulan. Lu bilang gitu. Gue pertama kali juga 250.000. Iya. Yang penting rutin. Lu aja bikin reksadana, orang yang nyamperin lu kan? Iya. Karena telepon gua. Iya gokil. Terus yang manajer investasi gue udah pindah bank lagi. Oh iya. Iya gue bingung. Kemana? Ada ke CMB. Kan gue kan Permata Syariah. Iya gue juga. Pak saya mau nutup. Ya saya sudah tidak di bank situ lagi mas. Silakan hubungi yang lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast gue bareng Bang Ilham. Ya sama-sama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.